Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai chapter 8 yaitu heterogeneous computing, yang mana terdiri dari NPM 1194012 anniversary, 1194013 Eriskian Nisa Febrianti Lucia Awalina, dan 1194025 Muhammad Najib Maulana. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini ada understanding heterogeneous computing. Komputasi heterogen merupakan sistem yang menggunakan lebih dari satu jenis prosesor atau inti yang bertujuan untuk bekerja sama dengan yang berbeda. Biasanya itu untuk menggabungkan kemampuan pemrosesan khusus untuk menangani tugas tertentu. Nah, dalam hal ini prosesor merupakan tempat program utama dijalankan dan umumnya adalah CPU yang disebut dengan host. Nah, sedangkan koprosesornya itu disebut dengan perangkat. Penggunaan GPU untuk tugas-tugasnya selain rendering grafik di layar disebut juga komputasi heterogen. Tugas pemrograman GPU yang baik adalah memanfaatkan level terbaik dari paralelisme dan kemampuan matematika yang ditawarkan oleh kartu grafis dan meminimalkan semua kerugian. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan mengenai understanding the GPU architecture. GPU adalah CPU atau inti khusus yang melakukan pemrosesan vektor data grafis untuk membuat gambar dari poligonal primitif. Tugas dari program GPU yang baik adalah memanfaatkan tingkat paralelisme dan kemampuan matematis yang luar biasa yang ditawarkan oleh kartu grafis dan meminimalkan semua kerugian yang disajikan olehnya, seperti keterlambatan koneksi fisik antara host dan juga perangkat. GPU dicirikan oleh struktur yang sangat paralel yang memungkinkan Anda untuk manipulasi besar kumpulan data secara efisien. Fitur ini dikomunikasikan dengan peningkatan cepat dalam program kinerja perangkat keras, membawa perhatian dunia ilmiah ke kemungkinan menggunakan GPU untuk tujuan selain hanya merender gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke CUDA. Nah, CUDA adalah arsitektur perangkat keras berkemilikan NVIDIA yang juga memberikan namanya kelingkungan pengembangan terkait. Nah, untuk saat ini CUDA memiliki kumpulan ratusan ribu pengembang aktif yang menunjukkan minat yang terus meningkatkan, yaitu berkembang di sekitar teknologi di lingkungan pemrograman paralel. CUDA ini menawarkan ekstensi untuk bahasa pemrograman yang paling umum digunakan, termasuklah si Python-nya. Di sini ada ekstensi CUDA Python yang paling terkenal, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini PCUDA yaitu HTTPS, seperti contoh di bawah ini yang menggunakan Numba juga. Nah, untuk yang selanjutnya ada OpenCL. Nah, OpenCL ini merupakan singkatan dari Open Computing Language yang merupakan standar terbuka untuk pemrograman lintas platform atau paralel. Nah, OpenCL ini adalah kerangka kerja untuk menulis program yang mengeksekusi seluruh platform arsitektur yang terdiri dari unit pusat pengolahan atau CPU, terus unit pengolahan grafis atau GPU, proses sinyal digital atau DSP, dan field programmable gate array atau FPGA dan lainnya. Nah, tujuan OpenCL ini adalah menggabungkan semua chip komputasi untuk meningkatkan kecepatan perhitungan. Oke, baik, akan langsung saya dimulai. Jadi kita akan mulai dari yang chapter 8 ini, mulai dari Numba atau penggunaan dari library Numba sendiri. Jadi di sini diimport terlebih dahulu. Dari Numba itu diimport GUI vectorize. Jadi ini untuk vektorisasi atau pembuatan matriks itu sendiri. Kemudian ada import NumPy. Di sini diinisialisasi sebagai NP. Kemudian selanjutnya dibuat sebuah function matrix dengan parameter A, B, dan C. Kemudian di dalam function ini didefinisikan variabel M, N, dan juga P. Kemudian dilakukan loopingnya ini sendiri. Inti utama dari looping ini adalah untuk membuat sebuah matriks berdasarkan matriks A dan juga matriks B. Kemudian di sini dibuat sebuah variabel kolom. Di sini variabel kolom ini dia itu adalah random integer antara 2 sampai 3. Jadi variabel kolom ini nantinya akan menentukan apakah matriks itu 2 kali 2 atau matriksnya 3 kali 3. Kemudian dibuat sebuah variabel A dan juga variabel B. Lalu di sini didefinisikan variabel C itu adalah hasil dari function matriks tadi. Kemudian hasilnya itu akan di print.
matriks A hingga matriks C. Jadi kalau misalkan kita jalankan akan diperoleh hasil seperti ini. Karena kebetulan yang nilai dari hasil random integer yang didapatkan itu adalah 2, maka matriks yang dihasilkan adalah matriks 2 kali 2. Matriks A-nya 0, 0, 0, kemudian matriks B-nya 1, 1, 1, 1, dan hasil matriks C-nya dapat dilihat pada gambar. Jadi kurang lebih untuk yang pertama itu adalah intinya adalah proses pembuatan matriks. Kemudian ada juga yang kedua, nambah CUDA detection. Jadi ini intinya itu adalah untuk mendeteksi device. Jadi mendeteksi device dengan bantuan dari Numba itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita running, hasilnya ya kurang lebih seperti ini. Jadi akan ditambahkan informasi mengenai device itu sendiri yang ditemukan oleh Numbanya. Kalau untuk Numbanya sendiri saya kira sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada teman kelompok saya. Nah, baik, di sini kita masuk ke dalam PQDA. Nah, di sini kita minta bantuan untuk dijalankan di Google Colab. Nah, pada Google Colab ini langkah pertamanya yaitu kita pip install dulu si PQDA-nya. Kalau misalkan teman-teman belum ada si PQDA-nya, silahkan di pip install dengan cara seperti ini. Nah, di sini berhubung saya sudah melakukan instalasi, jadi di sini langsung saja kita ke selanjutnya. Di sini kita masuk ke percobaan yang pertama, yaitu dealing with PQDA. Nah, di sini diimport terlebih dahulu si PQDA-nya, PQDA driver-nya diinisialisasikan atau dialiaskan jadi DLV. Di sini di print si ininya, si device-nya, lalu di looping dengan for ins. Nah, di sini setelah itu ada dev. Nah, dev ini adalah singkatan dari si device. Lalu di sini dia akan memberitahu device keberapa dan memberitahu nama device-nya. Di sini kita print si device-nya itu artinya yang persen D itu dia akan memberitahu device keberapa. Lalu yang persen S itu dia akan memberitahu nama device-nya. Lalu di sini kita akan nge-print lagi yaitu kapabilitas komputasi dari si device-nya ini, itu computed capability. Lalu selanjutnya di sini kita mencari tahu total memori dari device-nya, yaitu print total memori dimasukkan, lalu dia akan mengeluarkan total memori dari device-nya. Ketika kita run, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Yang mana device-nya itu, nama device-nya yaitu Tesla T4, yang selanjutnya dia capability computing-nya yaitu 7,5 dan total memorinya yaitu 15, KB. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam percobaan yang heterogeneous PQDA. Di sini tujuannya yaitu membuat suatu buah matriks yang mana nanti si matriks originalnya itu akan dikali 2 dengan bantuan si PQDA-nya. Yang pertama kita import dulu library yang digunakan, yang mana PQDA driver dialiaskan jadi CUDA. Lalu di sini ada CUDA automate dan juga PQDA conveyor diimport menjadi search model. Lalu di sini import numpy-nya. Lalu hasilnya akan jadi seperti ini. Dia akan mengeluarkan output ada 2. Yang pertama original matrix dan yang kedua double matrix after PQDA execute. Nah, di sini hasilnya itu adalah percobaan dari yang perintah atas. Dia akan mengeluarkan nilai-nilai sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen PQDA. Dia akan membuat matriks dari informasi GPU. Import terlebih dahulu modul-modul yang digunakan, itu ada kayak tadi ada si PQDA driver dialiaskan jadi CUDA. Lalu di sini ada CUDA auto-init, lalu compile import source model, lalu numpy, dan juga yang terakhir ada PQDA di import driver, compile, dan sebagainya. Lalu di sini ada perintahnya itu bertujuan untuk membuat matriks dari informasi GPU, yang mana dia akan menghasilkan output seperti ini, matriks A yaitu bla bla bla, matriks B, matriks C, dan juga CPU, GPU yang difference, dan output terakhir yaitu true. Mungkin sekian dari PQDA. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang OpenCL. Di sini saya akan mencoba yang di test application OpenCL.
Di sini yang pertama kita dari time, import dulu time-nya, kemudian di sini import dulu OpenCL-nya ACL, kemudian import numpy-nya ASNP, kemudian import device info OpenCL as device info, kemudian import numpy as li. Kemudian di sini ada input vektornya. Di sini ada random np-nya. Ada 10.000, kemudian di sini ada float 32. Kemudian di sini nanti di test application ini kita akan ngelihat device info dari device yang kita gunakan. Terus di sini ada info dari CPU time-nya nanti setelah diproses. Kemudian di sini nanti ada info dari GPU-nya. Nah, di sini GPU time-nya sama GPU kernel evaluation time-nya. Nanti dia akan ngeluarin si berapa lama GPU time-nya. GPU time terus GPU kernel evaluation time-nya sama yang CPU time-nya. Di sini kalau misalkan kita jalanin, nah di sini yang pertama kita bisa ngeliat dulu si device infonya. Device ini, device info ini yang kita gunain. Misalkan di sini platform name-nya, terus vendornya, versionnya, terus profilnya. Di sini pokoknya info-info dari device yang kita gunakan. Nah di sini kita mau nunggu si GPU time, GPU kernel evaluation time-nya sama CPU time-nya mengeluarkan outputnya. Nah di sini sambil nunggu kita lanjut aja di yang selanjutnya, yaitu vector sum OpenCL. Nah di sini kita import dulu numpy ASNP-nya, terus import OpenCL-nya. Kemudian di sini kita coba ada vector dimension. Nah vector dimension-nya ini kita isi sama 100. Kemudian di sini np randomnya, vektor dimensinya sama size vektor dimensinya. Nah di sini tadi output yang sebelumnya dari test application-nya udah muncul. Nah di sini munculnya CPU time-nya 6,97, kemudian GPU kernel evaluation time-nya 0,0014, kemudian GPU time-nya 0,007. Nah sini kita lanjut lagi ke yang kedua. Di sini ada platform CL-nya, device, konteks, sama QI-nya. Nah di sini bakal nampilin vektor-vektor. Nah input vektor A, vektor B, sama result dari vektor A plus B. Nah di sini kalau misalkan kita jalanin, nah di sini kita akan munculin si vektor A dan vektor B. Nah karena dimensinya 100, dia akan ngeluarin vektornya 100. Nah di sini output vektor resultnya itu A plus B. Jadi yang vektor A sama B-nya ini ditambahin dan hasilnya akan jadi vektor yang ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita pengen ubah si vektor dimensionnya, kita ubah aja di sini jadi 50 misalnya. Kemudian di sini di bagian yang output vektor resultnya kita ubah jadi A min B. Di sini kita coba jalanin. Nah di sini karena si vektor lengthnya itu 50, jadi dia ngeluarin input vektor A dan vektor B-nya itu sebanyak 50 vektor. Kemudian outputnya itu hasil dari pengurangan A min B. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.